kelompok dengan Dr. Ersika, dan hari Kamis jam 8 4 kelompok kelas Nightingale dengan Dr. Gigi Sri Widyastuti. Ya, jadi mungkin sambil menunggu yang lain ya, mungkin saya presentasi dulu ya tentang ininya ya, gimana? Gimana Rohan? Rohan Ya, betul, kelas dokter. Ibu Sina ya? Yang kan Ya, Ibu betul, dok. Sudah Mariana ya? dihubungi, dok, untuk kawan-kawannya. Oke. Mungkin saya sedikit kemarin karena minggu lalu hari hujan deras, di FK ini nggak kedengeran lagi suaranya. Mungkin teman-teman yang lain agar mengetahui bagaimana checklist penilaian teknik penyuluhan kesehatan ini, mungkin saya sampaikan dulu ya. Gimana Rohan, teman-temanmu yang lain? Apa kemarin sudah dibagi Kemarin yang ini? ada di drive, dokter. Jika tidak. Sudah ya? Ya, ada Sudah di baca ya? Ya, dok. Boleh. Oke. Jadi sedikit saja sambil menunggu ya. Jadi kita tahu di dalam promosi kesehatan bukan hanya proses penyadaran masyarakat atau pemberian dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan semata, akan tetapi di dalamnya terdapat usaha untuk dapat memfasilitasi dalam rangka perubahan perilaku masyarakat. Nah, karena ini berhubungan dengan perilaku masyarakat, tentunya bidang kesehatan tidak bisa bekerja sendiri. Perlu teman-teman dari bidang lain yang bisa berperan serta dalam membantu perubahan perilaku masyarakat ini. Ya, nah salah satunya dengan adanya pandemi COVID-19 ini, hal-hal yang berhubungan dengan mencuci tangan sudah banyak dibantu oleh lintas sektor. Ya, nah jadi kita tahu kita di dalam pendidikan kesehatan merupakan usaha atau kegiatan untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok atau individu. Ya, dengan harapan bahwa dengan adanya pesan tersebut, masyarakat, kelompok atau individu memperoleh pengetahuan tentang kesehatan yang lebih baik dan diharapkan terjadi perubahan perilaku berupa sikap, tindakan ke arah yang lebih positif. Ya, jadi proses pendidikan ini sendiri merupakan proses yang mempunyai inputnya apa, hasilnya seperti apa, outputnya. Nah, jadi semuanya sepertinya bisa kita nilai, ya. Jadi di dalam kita keberhasilan proses pendidikan kesehatan ini tergantung bagaimana penyuluhan kita, isi materi atau pesannya, bagaimana performa pendidik atau penyuluh itu sendiri. Nah, mungkin dibantu oleh alat bantu atau peraga. Ya, jadi di dalam teknik ceramah penyuluhan kesehatan masyarakat ini ada tujuan umum. Mahasiswa mampu memberikan ceramah penyuluhan kesehatan pada masyarakat dengan baik, dengan tujuan khususnya satu, mahasiswa mampu sesuai sasaran. Kedua, mahasiswa mampu memilih, membuat, dan menggunakan alat bantu peraga yang tepat untuk menunjang penyuluhan yang dilakukan. Ketiga, mahasiswa mampu melakukan komunikasi dengan masyarakat dengan baik. Ya, jadi diharapkan juga ada alat bantu. Kita ini nanti ada daftar pilih untuk penyuluhan kesehatan dan ada kalau ada yang lebar bali atau poster. Ya, jadi kita harapkan ini briefing ini ada contoh. Jadi kita harapkan nanti langsung saja penyuluhannya dan nanti langsung ada lebih kurang mahasiswa menyampaikan 10 menit penyampaian penyuluhannya. Ya, ini caranya. Jadi kelas kita bagi 4 grup. Jadi satu grup
satu grup dengan 10 orang. Salah satu dari mereka silahkan tampil, tapi saya harapkan semua PPT-nya bisa dikumpul. Ya, sebagai bukti kita sudah melakukan penyuluhan kesehatan. Ya, jadi di sini demonstrasi sesuai daftar pilih, kemudian ada diskusi ketiga. Kita harapkan partisipasi aktif dan evaluasi melalui checklist dengan sistem skor. Ya, ini sudah kita akan ya 10 menit per mahasiswa ya. Nah ini checklistnya ya. Checklistnya penilaiannya teknik penyuluhan. Jadi penilaiannya mulai dari pertama sederhana dan mencakup hal-hal penting terhadap topik yang dipilih dan data yang didapat. Ya, jadi kita harapkan dengan adanya data inilah yang akan kita kembangkan. Yang kedua menarik, jadi mungkin cara penyampaian, sikap kita, ya. Ketiga menggunakan media alat yang tepat. Kemudian yang keempat menggunakan bahasa atau gambar yang mudah dimengerti audiens. Dan kelima banyaknya materi sesuai dengan waktu penyuluhan. Ya. Nah, ini untuk performa penyuluh, aspek yang kita nilai, cara berpakaian rapi dan sopan, sesuai untuk menyuluh, menghadap ke arah audiens selama menyuluh, kemudian keempat, suara dapat terdengar jelas oleh audiens, kelima, menguasai materi ataupun bahan penyuluhan, keenam, cara membawakan materi yang menarik, ketujuh, menguasai keadaan, kedelapan, kontak mata dengan audiens, ke-9 tidak mengulang kata-kata yang berlebihan, ke-10 tidak bertele-tele, 11 menggunakan istilah yang mudah dimengerti, dan ke-12 isi materi dapat diterima atau dimengerti oleh audiens. Nah, ke-13 menyelipkan selingan atau humor yang tepat. Jadi skornya ada 1, ada 2, ada 3. Oh enggak ini. Jadi ini skornya ini saya yakin semuanya nanti bagus semua ya. Kemudian penggunaan waktu, pembukaan tepat isi dan waktunya, inti materi tepat waktu, penutup tepat isi dan waktu, tidak terlalu singkat dan tidak terlalu panjang, secara keseluruhan tepat waktu. Ya. Jadi ini kita totalkan kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Ya, jadi nilai minimal 0, maksimal 44, penilaian kurang dari 34, ini kurang, lebih dari 34 cukup. Ya, jadi saya rasa semuanya sudah mempersiapkan materinya. Jadi materi kemarin kita serahkan kepada masing-masing mahasiswa karena mahasiswa kita kan sangat heterogen ya. Nah, jadi tentunya mereka yang paling tahu bidang mereka. Tentunya ini juga nanti sambil kita lakukan diskusi atau hal-hal lain. Silakan ada yang ingin bertanya? Jadi hari ini kelas MISA dengan kelas Ibnu Sina ditambah kelas Winslow ya. Ya Rohan? Iya dokter, baik dok, betul. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, Dokter, kita tadi ya, presentasinya 5 menit ya dok? 10. 10. Terima kasih dokter. Terima kasih. Ya, 10 lebih dikit juga boleh, kurang dikit juga boleh. Ya, namanya kalau pesannya nggak sampai juga, ini juga ya. Ada lagi pertanyaan? Ibu Mariana sudah siap? Siap, dok. Ya. Siap. Nah, Bu Mariana 4 kelompok kelas Ibnu Sina dan 2 kelompok kelas Winslow ya. Ya. 6 orang.
Hmm. Langsung join break room atau gimana nih, Dr. Emma? Saya juga nggak tahu nih gimana ini. Ini sudah ada breakout room-nya? Ya sudah, langsung Oke. kita bisa aja. Langsung ya. Kelas. Langsung join sana ya, Bu ya. Ya. Jadi Rohan dengan Ibu Mariana ya. Baik dokter, nanti saya arahkan teman-teman Ibu Sina. Ya. Jadi Rohan nggak usah nyampein ini presentasi. Temennya aja suruh ya. Oke? Nah, gitu.
Apa kemarin? Kemarin dokter. Apa kemarin sifatnya? Ini Ininya sudah diambil dah? udah dokter. Sudah ya? Ah, Ya sudah, kalau sudah dikirim. coba kirim melalui email Iya. saja. Dokter. Boleh tolong chat atau Di WA aja deh. Terima kasih banyak Iya. dokter. Mohon maaf mengganggu dokter. Enggak. Pamit ya dokter. Iya. Assalamualaikum. Halo.
Silakan, ada yang mau tampil dulu, silakan. Supaya cepat selesai kita. Izin dokter, Ya. dari MISA C3 dok. C3. Siapa ini Saya, yang Dok. akan ini? Abid Rozin. Siapa? Abid, Siapa namanya? Abid Siapa Rozin namanya? Abid Rozin. Abid Rozin dari mana? dari Kesehatan Lingkungan Oh Unsri iya, dok. Abid Rozin. Oke, silakan. Di sini dok. Teman-temannya sudah hadir? Sudah dok. Oke. Sudah hadir berapa orang? Bentar. Sudah ada 5 dok. Sudah 5 ya. Sisanya belum ada. Yang ada belum ada itu dari mana? Enggak tahu. Kurang tahu dok jurusannya. Oh iya, iya, boleh deh. Jadi ini jamu jam berapa sih? Mulai? Oh, ya. Izin share screen ya dok. Iya, izin sharing, silakan. Sudah kelihatan dok? Belum. Oke, Sudah, ya. sudah. Di ini kan ya. Nah, ya. Nanti ditulis semua nama teman-temannya ya. Oh iya dok. Mungkin di lembar kedua ya, slide kedua ya. Mm. Nanti kalau selesai aja nanti sebelum dikumpul. Untuk yang lain teman-teman tolong nama teman-temannya dicantumkan ya. Atau di paling bawah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, suara saya kedengaran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang, salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Dr. Emma Novita selaku pembimbing dari program kurs perwujudan kota sehat, dan yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman dan kakak-kakak yang mengikuti kurs perwujudan kota sehat KMMI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu isu. Karena saya berasal dari prodi kesehatan lingkungan, saya akan membahas suatu isu yang cukup umum di kesehatan lingkungan, yaitu tentang pemanasan global. Sebelum saya mulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Jadi, nama saya adalah Abid Rozin, saya dari kelompok C3 MISA, dan saya dari Kesehatan Lingkungan Universitas Sriwijaya. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang apa itu pemanasan global. Jadi mungkin teman-teman di sini sudah cukup umum dengan pemanasan global, atau dalam bahasa Inggrisnya itu global warming. Nah, jadi global warming itu apa? Global warming itu adalah proses meningkatnya suhu rata-rata yang ada di atmosfer, laut, dan daratan yang ada di bumi. Jadi menurut Natural Resource Defense Council, global warming ini adalah salah satu krisis lingkungan dan kemanusiaan terbesar yang terjadi saat ini. Jadi kondisi bumi yang sangat panas karena terperangkap oleh gas karbon dioksida atau gas freon atau gas-gas lain yang disebut sebagai gas rumah kaca itu bisa mengakibatkan perubahan iklim dan menimbulkan bencana di permukaan bumi. Nah, menurut lembaga ini juga kita itu harus bertindak untuk melawan pemanasan global karena efek buruknya ini bisa mengancam kehidupan manusia. Nah, jadi di sini yang ingin saya bahas, yang pertama itu bagaimana global warming ini bisa terjadi. Kemudian seperti apa kondisi pemanasan global sekarang, bagaimana dampak pemanasan global, dan apa yang harus kita lakukan
sehingga kita bisa mengurangi atau menghilangkan dampak dari pemanasan global ini. Yang pertama, bagaimana pemanasan global bisa terjadi? Yang pertama itu karena efek rumah kaca. Mungkin ini sudah sering dibahas bahwa yang namanya global warming itu tidak bisa dipisahkan dengan efek rumah kaca. Nah, jadi ketika gas rumah kaca seperti contohnya CFC, CO, SO, dan lain-lain itu menumpuk di atmosfer, yaitu akan membuat sebuah lapisan yang mencegah panas matahari yang masuk ke dalam bumi itu keluar kembali, sehingga suhu bumi itu menjadi memanas. Nah, mungkin kalau ada anak pertanian di sini, itu prinsipnya sama seperti rumah kaca yang ada di pertanian, yang memanfaatkan sinar matahari sehingga bisa menghasilkan suhu yang ideal bagi tanaman. Makanya efek rumah kaca efek ini disebut dengan efek rumah kaca, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah greenhouse effect. Nah, greenhouse effect ini gas-gasnya dihasilkan dari limbah industri, emisi kendaraan, dan dari aktivitas manusia sehari-hari seperti penggunaan lemari es, penggunaan pendingin ruangan, dan lain sebagainya. Kemudian selain daripada efek rumah kaca, pemanasan global itu ini juga dipengaruhi oleh yang namanya variasi matahari. Jadi ada dua ilmuwan dari Duke University yang memperkirakan bahwa matahari itu mungkin memiliki kontribusi yang cukup besar, yaitu sekitar 45-50% terhadap peningkatan suhu rata-rata global selama periode 1900 sampai 2000, dan berkontribusi sebesar 25-35% antara 1980 dan 2000. Nah, kemudian bagaimana kondisi pemanasan global yang sekarang? Nah, jadi suhu rata-rata global di permukaan bumi itu setelah meningkat sebesar 0,18 derajat Celcius sampai 0, atau dikonversikan menjadi 0,32 derajat Fahrenheit selama 100 tahun terakhir. Memang bukan angka yang signifikan, tapi karena ini adalah suhu rata-rata bumi, itu pengaruhnya sangat besar kepada iklim dan pergeseran cuaca yang ada di dunia. Nah, menurut IPCC, sebagian besar peningkatan suhu rata-rata itu terjadi sejak abad ke-20 dan kemungkinan besar diakibatkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca yang sudah kita bahas tadi. Nah, jadi menurut para ahli, jika hal ini terus berlanjut, jika gas rumah kaca ini terus meningkat, maka jumlah karbon dioksida di atmosfer itu dapat meningkat sampai 3 kali lipat pada awal abad ke-22 nanti atau tahun 2200. Bila dibandingkan dengan masa sebelum era industri. Sebagaimana kita tahu, peralihan penggunaan tenaga manusia menjadi mesin uap yang terjadi di Inggris dulu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya perubahan iklim itu akan terjadi dengan sangat dramatis. Walaupun sebenarnya peristiwa perubahan ini tuh sudah sering terjadi. Jadi bumi itu sudah pernah beberapa kali mengalami pembekuan, kemudian mengalami pemanasan lagi. Nah, tapi jika itu terjadi lagi, maka manusia dihadapkan pada resiko populasi yang sangat besar, bahkan bisa berakibat pada kepunahan manusia. Kemudian bagaimana dampak pemanasan global? Sebenarnya ada kesehatan lingkungan. Tapi di sini saya coba kerucutkan menjadi 3 poin penting, yaitu yang pertama adalah peningkatan permukaan air laut. Nah, semakin tinggi suhu bumi yang diakibatkan oleh pemanasan global ini, maka akan semakin banyak di kutub utara dan di kutub selatan yang mencair. Nah, ketika es ini mencair, maka dia akan meningkatkan level permukaan air laut. Nah, para ahli memperkirakan seandainya semua es di kutub utara dan di kutub selatan itu mencair, maka level permukaan air laut itu akan meningkat sebanyak 66 meter. Nah, di sini kalau kita coba analisis teman-teman, Kabupaten Ogan Ilir itu memiliki ketinggian 25 mdpl, yang artinya itu 25 meter dari permukaan laut. Jadi, Ogan Ilir ini adalah salah satu, Ogan Ilir tempat Universitas Sriwijaya ini adalah salah satu tempat yang akan hilang di peta dunia seandainya dampak pemanasan global ini menjadi semakin parah. Dan ini juga akan terjadi di daerah-daerah lain, terutama dengan dataran rendah dan pinggir pantai. Kemudian yang kedua adalah gangguan ekologis. Selain manusia, yang akan terdampak oleh pemanasan global adalah hewan dan juga tumbuhan.
Nah, untuk mengatasinya, hewan itu akan berusaha untuk bermigrasi ke arah kutub dan pegunungan yang memiliki suhu yang lebih ideal. Nah, sementara tumbuhan itu akan berusaha menyesuaikan arah pertumbuhan dan menyesuaikan pertumbuhannya itu dengan panas bumi. Misalnya, tumbuhan akan mencoba untuk beradaptasi untuk melayukan daunnya atau menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Nah, namun karena sebagian besar dunia ini sudah dikuasai oleh manusia, sudah banyak dibangun perkotaan, sudah banyak dibangun pabrik-pabrik dan jalan-jalan, maka migrasi hewan itu akan sangat terganggu. Bahkan bisa gagal sama sekali. Sehingga akibatnya banyak spesies flora dan fauna yang terancam akan punah. Nah, kemudian yang terakhir adalah iklim itu menjadi tidak stabil. Apabila pemanasan global ini semakin parah, curah hujan di seluruh dunia itu akan meningkat sebesar 1%. Sementara itu, di beberapa daerah, itu akan terjadi kekeringan. Akan terjadi lebih banyak badai, kemudian ketika terjadi angin topan, dia akan menjadi lebih kuat. Dan pergeseran cuaca itu menjadi tidak stabil dan tidak bisa diprediksi. Sebenarnya cuaca yang tidak bisa diprediksi itu sudah mulai bisa kita rasakan sekarang. Karena kadang-kadang kalau dulu orang dulu itu mengingat ditandainya musim hujan itu dengan bulan yang berakhiran R. September, Oktober, November, Desember. Cuman kadang-kadang sekarang itu September masih panas. Bahkan Oktober bisa masih panas. Ini akibat dari dampak pemanasan global. Seandainya ini terus berlanjut, maka yang namanya perubahan cuaca itu tidak akan bisa diprediksi lagi dan bisa berakibat buruk bagi manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, jadi kita tadi sudah membahas bahwa pemanasan global ini memiliki dampak yang sangat buruk baik bagi manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan supaya hal-hal buruk tersebut tidak terjadi? Nah, yang pertama kita bisa menerapkan prinsip 3R. Ini adalah salah satu solusi yang paling umum dan sering diajukan, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Mungkin teman-teman juga sudah sering dengar ya, reduce itu berarti mengurangi, reuse itu menggunakan kembali, dan recycle itu mendaur ulang. Kita bisa menerapkan reduce dengan cara mengurangi penggunaan, misalnya alih-alih kita memakai botol minum sekali pakai, kita bisa menggunakan Tupperware yang bisa dipakai berkali-kali. Kemudian kalau reuse itu misalnya ada kantong plastik dari belanja itu mungkin bisa dimanfaatkan lagi untuk kantong sampah. Jadi kita tidak perlu beli kantong sampah khusus lagi. Sementara kalau recycle itu mirip-mirip dengan reuse, tapi mungkin kita berikan intervensi sedikit. Misalnya ketika botol PET yang besar 2 liter itu bisa kita lubangi, kita potong atasnya, kemudian bawahnya bisa kita beri lubang sehingga dia bisa jadi pot. Atau mungkin bisa kita balik, kemudian dihias sehingga dia bisa jadi vas bunga. Nah, gunanya apa prinsip 3R ini? Untuk mengurangi sampah yang menumpuk. Soalnya kalau sampah itu menumpuk, dia akan menghasilkan gas-gas yang nantinya bisa membentuk lapisan yang mencegah keluarnya panas matahari dari bumi. Kemudian yang kedua adalah dengan cara mengurangi karbon. Karbon ini biasanya keluar dari emisi kendaraan. Jadi kita bisa mengganti bahan bakar fosil itu dengan energi yang ramah lingkungan seperti biodiesel atau bisa menggunakan mobil dengan tenaga listrik. Dengan catatan pembangkit listriknya juga menggunakan pembangkit listrik yang ramah lingkungan seperti nuklir, kemudian angin dan matahari. Yang mungkin di Indonesia itu masih cukup jarang karena alatnya yang sulit dan juga pembiayaannya yang mahal. Kemudian yang ketiga adalah membuat regulasi lingkungan. Nah, tentu saja regulasi lingkungan ini harus terus diperbarui agar sesuai dengan kondisi yang ada sekarang dan agar oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu tidak bisa mencari celah untuk mendapatkan keuntungan sendiri tanpa memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, kemudian yang terakhir untuk teman-teman, kita harus belajar supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Untuk peduli dan berdampak kepada lingkungan itu tidak harus merupakan lulusan dari kesehatan lingkungan atau harus berkecimpung di dunia kesehatan. Tapi kita
bisa menjadi orang-orang yang berdampak sesuai dengan ranah kita masing-masing. Misalnya ketika kita menjadi seorang pengusaha, kita bisa membuat produk yang tidak hanya mengutamakan ekonomi, tapi juga peduli pada analisis mengenai dampak lingkungan. Ketika kita berfokus di bidang hukum, maka kita membuat hukum-hukum yang bukan hanya berpihak pada manusia, tetapi juga berpihak pada alam. Memang ada yang bilang bahwa gerakan atau manfaat sekecil apapun itu tetap akan memberikan dampak yang positif. Tetapi ketika kita belajar, kemudian kita bisa mencapai posisi yang lebih tinggi, ketika kita bisa meraih pengaruh yang lebih luas, maka kita bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih banyak bagi orang-orang dan alam yang ada di sekitar kita. Saya rasa sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Abid Rozin sudah menyampaikan penyuluhannya dengan presentasi dari hasil PPT-nya. Jadi waktunya tadi agak lebih dikit ya, tapi ya karena kita menyampaikan yang berhubungan dengan bagaimana kita menanggulangi dari keadaan ini, tentunya kita harapkan sampai pesan kita, ya. Nah, jadi ini dari grup C3 ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, jadi kita tentunya sangat berkepentingan untuk menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita, karena akibat dari lingkungan ini tentunya akan merugikan kita sendiri, ya. Jadi sudah kita lihat selama ini, selama musim pandemi, kegiatan-kegiatan kita banyak di rumah, dan ini sangat berpengaruh terhadap cuaca, terhadap polusi yang ada di luar sana, ya. Tentunya ini juga pembelajaran bagi kita agar bisa tetap menjaga lingkungan kita, apakah udara, apakah lingkungan air, ataukah lingkungan lainnya, sehingga ini semua bisa terkendali, ya. Karena ini akan berisiko terhadap kita sendiri, ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi Abid nih tadi itu pakai baju kaos dia, ya. Nah, itu aja kurangnya, waktunya agak lebih dikit, tapi secara keseluruhan baik kok. PowerPoint-nya baik sekali ya, saya senang lihatnya yang berhubungan dengan lingkungan ini. Nah, saya harapkan apa yang disampaikan oleh Abid ini teman-teman yang lain bisa ikut menyampaikannya juga, ya. Jadi di tempat masing-masing bisa melakukan penyuluhan, apakah itu di kelompok-kelompok masyarakat, apakah di sekolah ataupun dimanapun, ya. Jadi kamu boleh nanti saling bertukar tentang materi-materi tentang topik-topik yang ada, ya. Jadi ini memperkaya kita, ya. Jadi KMM ini memperkaya kita, komunikasi kita lebih luas, ya, terutama teman-teman kita yang ada di bagian timur, ya. Oke, terima kasih kepada Abid dan grup C3. Saya harapkan nanti mungkin semuanya dikumpul nanti, tapi di depannya dicantumkan C3 ini siapa saja, ya Abid, ya. Boleh di Google Drive nanti dikirim ke email saya, ya. Terima kasih, Dok. Yang sama. Silakan, siapa lagi yang ingin tampil? Grup berapa? C1, C2, C4. C4, Dok. Oke, silakan. Kalian Siapa yang akan ada, tampil ini? Kalian ada Dari mana? psikologi Unsri, Dok. Oke. Ada yang di luar Unsri enggak? Halo.
Alia, ada yang dari luar Unsri nggak? Ada dok, di Coba, kelompok coba kami dia. ada. Yang di kelompok C4 yang di luar Unsri, setahu saya ada Yasinta. Apa lagi? Yang lain kurang tahu dok, setahu saya yang lain Unsri. Yang lain Unsri ya? Yasinta dari mana dia? Dari mana? Daerah Jawa kalau nggak salah dok. Dia hadir belum? Tadi hadir dok, mungkin sinyal Oh, jadi gitu. terkeluar. Oke. Sekarang Alia silahkan, tapi saya harapkan grup berikutnya yang di luar Unsri ya. Izin share screen dok. Ya boleh. C berapa ini? C4 dok. C4. C berapa? 4. C4 ya. Dok, sebelumnya saya minta maaf ini nggak bisa di slideshow, nanti takutnya malah ini Ya, error nggak laptopnya. Gak apa-apa. Ya. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alia Nada. Saya dari program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Saya di sini mewakili kelompok C4 di kelas MI saya ini. Jadi tema yang akan saya bawakan pada kali ini yaitu tentang self love. Teman-teman mungkin sudah paham ya, sudah mengerti lah apa arti dari self love sendiri. Jadi self love ini yaitu tentang bagaimana individu itu mencintai dirinya sendiri. Nah, mencintai di sini dalam artian bagaimana dia menerima, bagaimana dia menghargai apa yang ada pada dirinya sendiri. Oke, dan self love yang saya bahas ini berbeda ya teman-teman dengan self love yang ada pada gangguan narsisistik atau narsis, itu berbeda ranahnya. Oke, untuk lebih lanjutnya kita langsung next slide aja ya. Nah, apa itu self love? Nah, self love itu artinya mencintai diri sendiri, tetapi bukan berarti itu memenuhi diri dengan segala keinginan. Jadi maksudnya kita mencintai diri kita sendiri, tetapi bukan berarti secara berlebihan yang ada pada gangguan narsisistik atau yang kita kadang bilang itu narsis. Nah, self love ini mengharuskan kita untuk memperlakukan dan menerima diri sendiri dengan baik dan apa adanya. Deborah Kosaba sendiri itu mendefinisikan self-love itu sebagai keadaan penghargaan untuk diri sendiri yang tumbuh dari tindakan yang mendukung pertumbuhan fisik, psikologis, dan juga spiritual. Jadi, jika kita mencintai diri kita sendiri, maka itu akan mendukung pertumbuhan fisik kita, yaitu dari segi kesehatan fisik kita, lalu psikologis itu dari segi kesehatan mental kita, dan juga spiritual. Bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita menghargai dan menerima keadaan diri kita. Selanjutnya itu ada manfaat self love. Nah, self love ini merupakan aspek penting dari kesehatan mental. Saat self love itu diterapkan, kita akan merasa lebih mudah untuk berpikir positif, termasuk saat marah, kecewa, atau sedih, karena hal tersebut adalah bentuk dari penerimaan diri. Orang yang sudah bisa mencintai dirinya sendiri, maka dia akan menerima dengan apa adanya dirinya, sehingga itu akan membentuk pikiran positif pada individu tersebut. Kemudian saat kita mulai mencintai diri sendiri, kita mengalami pergeseran-pergeseran positif. Hidup mulai bergerak maju dan terasa menyenangkan, hubungan juga ikut membaik, begitu pula dengan kesehatan. Saat individu atau kita itu sudah mencintai diri kita sendiri, sudah menerapkan self love dalam diri kita, maka kehidupan yang kita jalani itu akan terasa menyenangkan. Kita akan enjoy dengan kehidupan kita, hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita, baik hubungan interpersonal ataupun intrapersonal juga itu akan membaik. Begitu pula kesehatan, baik dari segi kesehatan fisik ataupun kesehatan mental itu sendiri. Selanjutnya ini ada pentingnya self love bagi kesehatan fisik dan mental. Nah, yang pertama itu ada mendapatkan kepuasan hidup. Jadi jika kita sudah benar-benar menerapkan self love itu sendiri, maka kita akan menerima diri kita apa adanya. Termasuk dalam hal kita menerima kondisi apapun yang sedang kita hadapi, baik itu kondisi yang menyenangkan, menyedihkan,
dalam kondisi suka ataupun duka, dan juga kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita lakukan. Dan ini itu mengacu kepada yang namanya kepuasan hidup. Hal ini kenapa bisa seperti itu? Karena kita bisa mengontrol apa yang ada pada diri kita. Nah, selanjutnya itu membiasakan diri untuk hidup sehat. Jadi jika kita itu mencintai diri kita, otomatis kita pasti ingin yang terbaik untuk diri kita sendiri kan. Nah, hal tersebut Di mana? termasuk Maksudnya? maaf Ricky. Terima kasih. Nah, hal tersebut termasuk dalam hal bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, dengan self love ini itu akan membantu kita untuk menambah motivasi kita untuk terus berusaha menerapkan hidup yang lebih sehat. Seperti dengan cara berolahraga, mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, pola tidur yang teratur, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu ada meningkatkan self esteem. Nah, dengan kita sudah memiliki self love yang dikelola dengan baik pada diri kita, self esteem ini juga akan ikut meningkat. Nah, self esteem ini sendiri merupakan bagaimana individu itu menghargai dirinya sendiri atau yang disebut dengan penghargaan diri. Nah, selain itu juga kita juga akan lebih bisa untuk mengatasi stres yang ada pada diri kita. Kemudian ada mengurangi risiko terkena gangguan mental. Jadi jika individu itu tidak menerapkan self love pada dirinya, maka individu tersebut akan tidak menerima atau tidak menghargai dirinya sendiri. Nah, hal tersebut justru akan berdampak bahwa individu itu akan merasakan tidak menerima keadaan dirinya dan merasa risih terhadap dirinya. Nah, hal tersebut justru akan berdampak pada ke beban pikirannya, dan itu akan mengacu ke yang namanya stres. Sedangkan individu yang memiliki cinta terhadap dirinya sendiri, yang sudah ada self love di dalam dirinya, maka ia akan rendah kemungkinan untuk bisa rentan terhadap penyakit dari mental tersebut, seperti misalnya depresi, kecemasan, atau bahkan stres itu sendiri. Kemudian, nah ini lalu apa akibatnya jika kita tidak memiliki self love? Nah, yang pertama itu sulit menjalin hubungan. Jadi ini diakibatkan karena individu tersebut itu memiliki pikiran negatif tentang dirinya sendiri. Ia tidak bisa menghargai dan tidak bisa menerima apa yang ada pada dirinya sekarang. Nah, itu juga akan berimbas ke ia akan merasa tidak aman dan juga merasa insecure. Dan selanjutnya juga itu akan mengakibatkan ketidakseimbangan emosi pada individu tersebut. Nah, akibatnya dari hal ini, maka individu tersebut akan sering mengalami konflik dengan orang lain. Itulah kenapa ia akan sulit menjalin hubungan dengan orang-orang sekitarnya. Lalu kemudian, ini penerapan self-love. Nah, yang pertama ini ada kenali diri dengan lebih dekat. Jadi kita tanyakan dulu pada diri kita sendiri. Tanyakan, dokter maaf di sini azan dokter. Mau dilanjutin dulu atau? Tunggu aja sebentar.
Lanjut, Alia. Sebentar dok, masih belum Oh, selesai. belum ya. Tetap selesai udah. Baik, saya izin lanjut ya dok ya. Ya, Oke, lanjut. selanjutnya itu ada penerapan self love. Yang pertama itu ada kenali diri dengan lebih dekat. Jadi di sini kita tanyakan dulu pada diri kita sendiri, apa tujuan yang ingin kita capai, kemudian mimpi apa yang ingin kita raih, ketakutan terbesar kita itu terhadap apa saja, dan terus yang terakhir itu ada serta kelebihan yang mampu kita lakukan sehingga kita bisa kuat dan bertahan dalam menghadapi situasi sulit apapun. Lalu yang kedua itu ada tak membandingkan diri dengan orang lain. Jadi dalam jalan hidupnya masing-masing. Jadi jangan pernah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Fokus saja dengan tujuan apa yang ingin kita capai di awal. Sehingga kita itu bisa tidak merasa terbebani dengan apa yang sudah orang lain lakukan. Jadi kita tidak akan membandingkan diri kita dengan orang lain tersebut. Kemudian tak terlalu menggubris pandangan orang lain terhadap diri sendiri. Nah, di sini kita juga jangan terlalu menggubris pandangan orang lain jika memang hal tersebut justru berdampak buruk terhadap diri kita. Jangan terlalu kita memikirkan pandangan orang lain itu karena hal tersebut bisa menjadi beban dalam hidup kita. Dan itu akan mengacu lagi kepada yang namanya stres. Selanjutnya itu selalu ingat ada pun yang terlahir sempurna. Setiap manusia pasti memiliki dengan ada pada diri kita, sehingga nanti pada akhirnya kita memiliki hidup yang bermanfaat dan positif ke depannya. Kemudian, ambil keputusan dengan lebih percaya diri. Jadi dengan adanya self-love menjadi lebih percaya diri dalam mengambil setiap tindakan dan keputusan apapun yang ada pada hidup di dalam hidup kita. Kemudian kenali ketakutan bukan menjauhinya.
lagi-lagi setiap manusia itu pasti memiliki ketakutannya masing-masing di dalam bidangnya masing-masing. Nah, di sini kita bukan malah menjauhinya, justru kita evaluasi, kita cari tahu bagaimana cara mengatasinya, sehingga kita bisa mensiasati bagaimana untuk mengurangi rasa cemas yang ada pada diri kita tersebut. Kemudian menjaga kesehatan tubuh dan gaya hidup positif. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, jika memang kita mencintai diri kita sendiri, maka kita akan melakukan hal yang terbaik untuk diri kita. Salah satunya itu menjaga kesehatan tubuh ya dengan berolahraga, lalu makan makanan yang bergizi, dan lain-lain. Lalu terakhir itu menjaga circle pertemanan dengan orang yang mampu memberi pengaruh positif. Jadi lingkungan yang toksik itu sendiri akan menghambat penerapan self-love pada diri kita. Jadi carilah circle pertemanan yang bisa berdampak baik dan positif bagi diri kita, bukan malah sebaliknya. Karena hal itu juga dapat mempengaruhi kesehatan mental pada diri kita sendiri. Lalu ini yang terakhir, saya ada quotes dari Charles Bukowski yang bunyinya itu, if you have the ability to love yourself first. Jadi jika kita memiliki kemampuan untuk mencintai, cintailah diri kita sendiri terlebih dahulu. Karena jika bukan kita yang mencintai diri kita, lalu siapa lagi? Baik, ini nama-nama kelompok C4 kelas C4. Mungkin demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan ataupun salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Alia Nada sudah menyampaikan penyuluhannya tentang self-love, dan ini rupanya penting sekali bagi kita. Ya, karena bidang psikologi ini memang perlu mendukung untuk kita tetap sehat secara fisik dan mental. Tentunya hal-hal seperti ini terutama bagi adik-adik yang sedang membina hubungan dengan semua jejaring, kita harapkan mempunyai tentang self-love ini. Ya, jadi mungkin tadi agak tertunda waktunya oleh azan, ya kita maklumi, tapi selanjutnya tadi sudah dilanjutkan kembali. Apakah ada pertanyaan? Mungkin ada bahasa-bahasanya yang agak berbeda dari biasa kalau penyuluhan, ya. Jadi tinggal kita memilih segmen sasarannya, ya. Jadi segmen sasaran ini penting sekali supaya sesuai dengan kebutuhan, ya. Jadi ada permasalahan-permasalahan, ada kelompok remaja, kelompok lansia, ya, dan kelompok-kelompok ini penting sekali kita kenali untuk menyampaikan materi penyuluhan kita. Apakah ada yang ingin bertanya? Terima kasih kepada Aliyah Nada yang sudah menyampaikan penyuluhannya. Mudah-mudahan tentunya ini bisa disampaikan juga oleh teman-teman lain bila mana ada memungkinkan. Yang pertama, periksa kesehatan secara berkasih penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur, tetap diet dengan gizi seimbang, upayakan aktivitas fisik dengan aman, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Gejala hipertensi. Disclaimer dulu, semua hipertensi
hipertensi atau merasakan keluhan maupun gejala sehingga hipertebalium atau keluhan-keluhan pada hipertensi antara lain sakit kepala, berdebar-debar, pusing, penglihatan kabur, rasa sada, dan lain. Jangan lupa, pertama, terkadang hanya tahu dengan Tapi kalau materi yang dibawakan oleh Febri tadi ya, itu banyak sekali bahasa-bahasa asing yang ini sebenarnya materinya kalau kamu mau kasih materi ini ke kader kesehatan kayak kader Posbindu gitu ya. Nah, itu atau apa petugas yang kader lansia ya, posyandu lansia itu boleh. Tapi itu jangan seperti ini kalau kita mau membuat penyuluhan ya. Nah, hipertensi yang mau kamu goalkan di sini pasti cuma tentang yang nggak detail seperti mengukur tekanan darah gitu, bagaimana posisinya. Nah, itu nggak sedetail yang ke masyarakat. Apa yang perlu masyarakat tahu itu yang akan kita jelaskan pada materi penyuluhan kita. Seperti yang tadi boleh kalau kamu mau masukin cerdik tadi. Nah, itu lebih lebih didetailkan lagi di cerdik itu. Misalnya kamu jelaskan C-nya itu apa gitu ya. E-nya itu enyahkan asap rokok itu berarti bapaknya misalnya ibunya di keluarga ada yang merokok nggak Bu gitu kan. Kalau ada yang merokok berarti itu ibu yang kamu jelaskan kalau memang ini kesehatan ataupun misalnya ke mahasiswa kesehatan. Kalau kayak gini kita jadi kayak apa ya? Bagus juga, tapi lebih tepatnya audiensnya ke pelatihan kader gitu. Nah, itu seperti itu ya, Pep ya. Jadi terus membawakan materi penyuluhannya juga harus lebih luas lagi gitu. Kalau ke masyarakat nggak boleh monoton seperti Febri tadi ya. Walaupun suaranya itu udah jelas gitu. Terus juga kamunya tenang, tidak gugup, tidak bertele-tele gitu ya. Nah, tapi saran saya seperti itu, materi isi dari hipertensi itu apa sih yang pengen goal-nya masyarakatnya dapat gitu. Misalnya masyarakatnya tahu cara pencegahannya atau cara penanganannya. Nah, itu yang lebih dimasukkan di materi untuk penyuluhannya ya. Itu saja mungkin untuk Febri ya. Silakan yang lain. Ibu pemasukan. ya. Baik, terima kasih banyak Febri dari perwakilan Winslow K3. Selanjutnya kembali lagi ke Winslow K1. Apakah sudah ada perwakilannya? Bagaimana teman-teman dari Winslow K1? Ayo, Winslow K1 nih ada nih. Kristiana, Selfie. Muniati, Sulam gitu ya. Gak apa-apa coba ngomong. Kayak Febri tadi nggak juga nggak apa-apa. Ini kan juga kita belajar ya. Kalau K1 belum siap, yang lain aja dulu, Rohan. Baik, Bu. Mungkin selanjutnya balik ke kelas hipnosina lagi ya. Mungkin Winslow K1 boleh didiskusikan siapa yang mau akan presentasi. Sekali lagi nggak apa-apa teman-teman, kita sama-sama belajar dalam kesempatan kali ini. Kita akan sangat terbuka, ujung-ujungnya untuk kebaikan kita semua. Saya persilakan mungkin kepada perwakilan Hipnosina K3, kepada Saudari Feli, saya persilakan. Ya, terima kasih banyak Rohan. Sebelumnya izin share screen terlebih dahulu.
Oke, apakah telah terlihat teman-teman? Sudah terlihat. Oke, terima kasih banyak. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau sore, teman-teman sekalian. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak terlebih dahulu kepada organisasi mahasiswa di Universitas Sriwijaya yang telah mengundang saya untuk melakukan sharing sedikit nih tentang bagaimana sih menjaga kesehatan mental saat pandemi. Di sini saya mengambil judul yaitu Resilience as the Key, di mana saya akan memberikan psikologi yaitu resiliensi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nafa Adia Feli, bisa dipanggil Feli. Saya merupakan mahasiswa dari kelas, juga datang dari Prodi Psikologi Universitas Sriwijaya sebenarnya. Oke, kita mulai saja teman-teman. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mulai nih, saya ingin bertanya. Nih, COVID-19. COVID-19 kita udah hampir 2 tahun ya hidup beriringan dengan COVID-19, dan yang kita tahu COVID-19 pada hampir seluruh sektor kehidupan kita, mulai dari pendidikan, mulai dari kesehatan tentu, mulai dari ekonomi dan segalanya. Dengan adanya perubahan yang diberikan sama COVID-19 kepada kehidupan kita, itu tentu berdampak sekali teman-teman kepada kesehatan mental kita. Seperti contoh nih, kita pendidikan karena kita tidak bisa bertatap muka, kita harus melakukan perkuliahan melalui Zoom. Dan ini banyak sekali kasus yang terjadi, teman-teman memiliki ada yang namanya Zoom fatigue, atau kita merasakan burnout karena harus menoleh ke layar terus tuh sepanjang hari. Sehingga ini membuat kita tidak produktif. Kemudian ada juga ketakutan yang dilahirkan dari berbagai berita yang datang dari TV yang menimbulkan ketakutan kita, kemudian kesepian juga karena kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Selain itu grief juga, yaitu rasa duka, di mana kita mendapatkan berita duka setiap saat sepertinya karena COVID ini. Dan terakhir ini mungkin benar-benar relevan nih sama mahasiswa tingkat akhir ya, karena banyak sekali ketakutan, waduh gimana nih, apakah saya akan lulus tepat waktu, dengan segala keterbatasan yang kita miliki, kita sulit bimbingan, kita sulit ke perpustakaan misalnya untuk mencari referensi. Ini tentu sekali berdampak pada kesehatan mental kita. Yuk kita lihat survei mengenai kabar kesehatan mental orang Indonesia berdasarkan survei yang dilakukan oleh Into the Light dan Change.org, teman-teman, pada bulan Mei hingga Juni 2021 lalu. 98% partisipan itu merasa kesepian dalam 1 bulan terakhir. Kemudian, 2 dari 5 partisipan merasa lebih baik mati dan ingin melukai diri sendiri dalam 2 minggu terakhir. Dan sayangnya, 50,4% dari partisipan ini merupakan partisipan berusia 18-24 tahun. Berarti kebanyakan teman-teman dengan rentang umur seperti kita ya, di universitas itu merasakan beban mental yang sangat banyak. Dan yang sangat disayangkan lagi, itu dari seluruh partisipan ini dalam 3 tahun terakhir, hanya 27% yang pernah mengikuti layanan kesehatan mental, mendatangi layanan kesehatan mental. Jadi intinya nih apa? Apa kabar kesehatan mental orang Indonesia? Ya kita dari data tersebut cukup nggak baik-baik aja ya teman-teman. Sebelum saya masuk ke materi resiliensi, kita coba pahamin dulu sih, apa itu kesehatan mental? Agar kita paham kenapa kesehatan mental ini penting. Kesehatan mental itu merupakan bagian integral dari sehat. Di sini ada definisi tentang sehat dari WHO. Dan ini didefinisikan dengan keadaan sejahtera, well-being, di mana individu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan normal kehidupan, stresor, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Jadi ketika kita nggak sehat secara mental, teman-teman, hal-hal ini tidak akan terjadi. Seperti contoh, ketika kita berpikir banyak ide-ide tentang bunuh diri misalnya, itu boro-boro kita ingin membantu teman-teman lain, kita sendiri saja seakan-akan merasa tenggelam dengan pikiran kita kan.
Maka dari itu kesehatan mental ini sangat penting. Dari definisi ini, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Kesehatan mental itu jauh lebih besar dari tidak memiliki penyakit mental. Tadi kita harus bisa kontribusi kepada komunitas, misalnya kita bisa memahami kemampuan kita sendiri. Jadi ini enggak semerta-merta kita enggak memiliki penyakit mental seperti misalnya yang orang-orang katakan orang gila itu ya, atau yang seperti delusi dan sebagainya. Kemudian kesehatan mental merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesehatan. There is no health without mental health, dan kesehatan mental itu tidak berarti kita hidup tanpa stres. Di definisinya aja sendiri kita mampu menghadapi tekanan. Berarti tentu tekanan adalah sesuatu yang pasti datang, dan bukan berarti kita enggak akan sehat secara mental ketika tekanan atau stresor itu datang. Apa saja nih faktor yang mempengaruhi kesehatan mental? Ada model biopsikososial yang bisa benar-benar menggambarkan ya faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Pertama, biologis. Dari genetik, dari penyakit yang kita punya, dari hormon, dari apa yang kita makan, itu benar-benar mempengaruhi kesehatan mental kita. Saya kasih contoh saja. Saya saat ini sebenarnya pengidap ya penyakit hipertiroid namanya, tapi sekarang alhamdulillah sudah berada di rentang yang normal. Dulu ketika masih parah-parahnya, itu hipertiroid membuat saya cepat sekali cemas tuh, karena kondisi dari penyakit tersebut kan, sehingga saya mudah banget cemas, dan itu salah satu contoh dari bagaimana penyakit mempengaruhi kesehatan mental kita. Dan yang kedua, ada sosial juga, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, COVID, stresor yang datang dari melihat teman-teman kita sudah wisuda semua, sedangkan kita belum misalnya, atau dari media, itu benar-benar mempengaruhi kesehatan mental kita. Dan yang terakhir tentu psikologis. Jadi kepercayaan kita terhadap sesuatu itu benar-benar mempengaruhi emosi kita, resiliensi, kemudian kemampuan kita untuk coping atau kemampuan kita untuk menghadapi tekanan yang datang. Misalnya ada teman-teman yang kalau misalnya ada stresor, aduh pusing karena tugas, berarti dalam menghadapinya, oh kita kerjakan tugas itu. Itu berarti problem focus coping, kita kenal di psikologi. Atau ketika kita sedang merasa sedih, kita akhirnya mencari cara untuk menghilangkan rasa sedih itu dengan menonton drama Korea misalnya. Nah, itu merupakan emotion based coping. Tapi coping skill ini juga ada yang maladaptif, yang malahan lari ke alkohol misalnya dan sebagainya. Ini juga mempengaruhi kesehatan mental kita, teman-teman. Nah, dari 3 hal ini, yang poin yang ingin saya sampaikan itu kadang biologis sama sosial itu nggak bisa kita, biologis kita nggak bisa, itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Tapi psikologis itu bisa kita kontrol, kita bisa mengatur pikiran atau mental kita untuk membuat kesehatan mental kita baik. Salah satunya adalah menumbuhkan resiliensi. Resiliensi itu didefinisikan dengan proses diri seseorang untuk beradaptasi dengan baik dalam menghadapi kesulitan atau sumber stres yang signifikan. Nah, yang paling penting, ini merupakan sesuatu yang dapat dipelajari, teman-teman. Jadi individu yang resilient itu enggak terlahir dengan resiliensi mereka, walaupun memang ada individu yang lebih sensitif misalnya terhadap perubahan atau yang memiliki kerentanan tertentu. Tetapi resiliensi ini pada intinya adalah sesuatu yang dapat dipelajarin. Jadi kita semua bisa belajar bagaimana membangun resiliensi. Ada 4 komponen utama resiliensi. Yang pertama ada connection, ada wellness, ada healthy thinking, dan ada meaning. Kalau kita ingin membangun resiliensi, kita fokuskan di 4 komponen itu. Yang pertama ada membangun koneksi. Jadi sebagai salah satu komponen resiliensi, kita penting banget untuk membangun koneksi. Bagaimana kita memprioritaskan hubungan kita, kita tetap stay connected dengan orang-orang di sekitar kita yang bisa memahami kita dan empatik dengan kita. Mengapa? Karena itu bisa memberikan pemahaman kepada kita, oh kita nggak sendirian loh di dunia ini. Jadi ketika kita dapat tekanan stres yang signifikan, itu kita bisa bangkit lagi tuh, kita bisa bounce back ke keadaan sehat mental sebelumnya. Join a group, jadi misalnya bisa masuk organisasi yang membuat kita ada koneksi, yang membuat kita paham, oh kita nggak sendiri loh di dunia ini. Kemudian kedua, memelihara wellness. Ini dengan cara practice mindfulness,
bisa kita mindfulness itu artinya kita here and now. Kita nggak melulu memikirkan tentang masa depan atau masa belakang, tapi kita hidup di saat ini. Kemudian yang ketiga, mencari tujuan. Kita bisa membantu orang lain, kita bisa proaktif untuk menyelesaikan masalah kita, dan sebagainya. Setelahnya, kita juga bisa merangkul pikiran positif, dan yang terakhir paling penting, mencari bantuan itu salah satu komponen utama dalam membangun resiliensi. Jadi jangan takut teman-teman ya untuk mencari bantuan. Ini walaupun kita bisa merasa kuat misalnya, tapi mencari bantuan berdasarkan American Psychological Association itu salah satu cara penting untuk membangun resiliensi. Oke, bila kita ada waktu, sebenarnya ingin mengajak teman-teman ada salah satu teknik cara manajemen stres yang bernama grounding techniques, tapi caranya sudah saya masukkan ke dalam PPT, jadi bisa teman-teman pelajarin. Tapi terakhir sebelum saya tutup, ialah saya ingin memberikan quote dari salah satu tokoh psikologis yang saya senangi ya, pasti teman-teman juga tahu. Itu dari Viktor Frankl. Katanya, what is to give light must endure burning. Apa yang harus memberikan cahaya, itu harus bertahan dari kayak merasa kebakaran. Maksudnya panas dulu baru kita ngasih cahaya ke orang lain. Jadi gitu, tekanan stres itu pasti datang teman-teman. Tapi pada akhirnya kita memiliki kontrol dan kita ada skill, ada kemampuan dari diri kita untuk membantu kita bangkit dari tekanan itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih. Oke, siapa tadi? Feli ya panggilannya ya? Feli apa Feli? Feli, audiensnya siapa jadi tadi? Teman-teman dari psikologi mahasiswa. Ya? Mahasiswa psikologi. Mahasiswa umum sih sebenarnya, mahasiswa universitas Ibu. Oke ya, tak kirain karena ini kamu banyak banget bahas psikologi, ini memang untuk mahasiswa psikologi gitu ya. Jadi mahasiswa taruhlah ini kayak sekarang gitu ya, ada berbagai ragam dari fakultas ya atau prodi gitu ya. Jadi Feli sebenarnya sudah baik ya menyampaikan materinya gitu. Cuma pembukaan aja itu audiens lebih disapa, apalagi di mahasiswa gitu ya. Teman-teman mahasiswa itu biasanya kan interaktif, Feli. Jadi disapa, boleh tanya ini apalagi tentang mental health ya, tentang kesehatan gitu ya. Boleh disapa biar teman-temannya lebih tertuju kepada Feli gitu sebagai presentan. Untuk jadi goalnya apa ini Feli? Ibu, maaf Ibu. Goal presentasinya kamu apa goal ini? Untuk memberikan cara bagaimana menjaga kesehatan mental saat pandemi dengan resiliensi tadi ya. Oke. Jadi itu ya. Karena ini banyak yang bukan dari prodi psikologi, tentunya ada banyak sekali yang tidak tahu seperti bahasa delusi tadi gitu ya. Jadi anggap-anggap ini orang aktif nih, ternyata bukan hanya orang kesehatan. Kalau orang kesehatan sih kayak FK segala macam ini tahu kalau delusi itu apa gitu ya. Nah, tapi kalau memang kamu sasarannya ke mahasiswa, jelaskan aja sepintas gitu kalau delusi itu apa gitu ya, walaupun nanti juga kamu pada saat materi itu sebenarnya udah bagus dijelaskan secara lebih detail sebenarnya ya. Untuk tampilan sangat percaya diri ya, Feli bagus, jelas, tidak gugup ya gitu ya. Dan tapi closingnya agak kurang dikit aja gitu ya. Jadi kalau closing kita harus, karena udah menarik dari awal gitu, closing juga harus cetar gitu ya. Udah bagus, memang ada quotes-nya, tapi alangkah lebih cetarnya lagi kalau Feli juga memberikan tadi, latihan tadi kenapa nggak sempat ya, memang udah lewat waktu ya. 36, hampir 15 menit malahan ya, memang materinya memang banyak gitu ya. Atau lebih dipadatkan lagi gitu materinya, lebih banyak ke teknik untuk tarik nafas segala macam tadi ya, ada tekniknya ya. Oke, untuk Feli kita kasih applause dulu ya. Untuk yang selanjutnya terakhir ya, Rohan ya? Masih ada 2 kelompok lagi, Bu Mariana. Oh, 2 kelompok lagi, oke. Siapa? Oke, dari kelas Ibnu Sina K4. Baik, terima kasih Rohan. Izin apakah suara saya sudah terdengar? Jelas. Baik, terima kasih Ibu. Izin untuk memulai. Apakah share screen saya sudah tampil?
Sudah, Kak. kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, saya perwakil kelompok dari Ignostina K4, di sini akan membawakan materi mengenai kesehatan reproduksi remaja, di mana untuk latar penyampaian edukasi ini dilakukan secara daring kepada adik-adik di SMP Negeri 1 Palembang. Izin untuk melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Palembang, serta tentunya Ibu Bapak Guru yang juga saya hormati, dan tentunya teman-teman yang menyempatkan untuk mengikuti edukasi mengenai kesehatan reproduksi remaja. Dan tak lupa tentunya selamat sore juga saya ucapkan kepada adik-adik dari SMP Negeri 1 Palembang yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah, pada sore hari ini kita masih dapat berkumpul pada acara daring melalui kegiatan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja di sekolah. Izinkan saya, Karin Rafika, selaku perwakilan dari komunitas kesehatan Ignostina K4 untuk memulai penyuluhan kita pada sore hari ini. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada adik-adik di sini. Apakah sudah ada yang mengetahui mengenai pengertian atau definisi dari kesehatan reproduksi? Boleh menggunakan fitur raise hand ya adik-adik kalau sudah ada yang tahu artinya. Oke, saya tunggu ya. Wah, sepertinya belum ada nih yang tahu mengenai kesehatan reproduksi remaja. Baik, saya izin melanjutkan ya. Jadi, kesehatan reproduksi remaja dapat diartikan sebagai keadaan secara sehat, fisik, mental, dan sosial yang secara utuh tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Lalu, kalau menurut International Conference Population and Development (ICPD), kesehatan reproduksi remaja termasuk ke dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan reproduksi. Lalu, apa itu definisi remaja sendiri? Menurut WHO, definisi remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun. 14, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun. Nah, jadi adik-adik yang saat ini sedang mengikuti penyuluhan merupakan termasuk ke dalam kategori remaja. Remaja berada dalam masa transisi, di mana dari masa transisi atau peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa remaja ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik secara fisik, psikologis maupun intelektual. Nah, berikutnya mari kita saksikan video terlebih dahulu berikut ini ya terkait perubahan yang terjadi pada masa remaja atau yang dikenal juga masa pubertas. Pubertas. Setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, mengalami masa pubertas. Pubertas merupakan satu tahap dalam perkembangan di mana seorang individu yang belum dewasa akan mendapatkan ciri-ciri fisik dan sifat yang memungkinkannya untuk mampu bereproduksi. Masa puber anak laki-laki biasanya pada usia dapat menimbulkan jerawat dan jumlah keringat dapat bertambah.
Oke, baik. Tadi sudah kita saksikan ya videonya. Nah, mungkin ada mungkin juga beberapa yang belum. Tapi nanti pada masa saat ini di masa SMP biasanya adik-adik akan mulai mengalami masa pubertas. Berikutnya kita lanjutkan ya. Nah, menurut ciri perkembangannya sendiri, masa remaja itu dibagi menjadi 3 tahap, yaitu ada masa remaja awal di usia 10-12 tahun, lalu ada masa remaja tengah di usia 13-15 tahun, dan ada masa remaja akhir usia 16-19 tahun. Nah, berikut ini merupakan ciri khas yang terjadi pada setiap tahapan remaja. Nanti adik-adik bisa baca ya PPT-nya, nanti kakak bagikan. Nah, lalu adanya rasa keingintahuan yang besar, menyukai petualangan dan tantangan, serta cenderung berani menanggung risiko yang akan dilakukan tanpa didahului oleh pemikiran yang matang, dan juga hal itu dapat membuat remaja itu jatuh ke dalam hal-hal yang dalam tanda kutip justru nantinya akan membawa dampak yang buruk untuk remaja itu sendiri. Bahkan remaja itu dapat menanggung akibat dampak buruk itu dari jangka pendek maupun hingga jangka panjang. Nah, oleh karena itu, sifat dan perilaku yang terjadi pada remaja ini memerlukan ketersediaan pelayanan kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan remaja, khususnya dalam pelayanan untuk kesehatan reproduksi. Nah, untuk saat ini, situasi pelayanan kesehatan reproduksi di Indonesia sendiri sejak tahun 2000, pemerintah Indonesia telah mengangkat kesehatan reproduksi remaja atau KRR menjadi program nasional, dan sejak tahun 2003 sudah diintegrasikan menjadi pelayanan kesehatan reproduksi remaja atau PKPR. Berdasarkan survei demografi kesehatan Indonesia pada tahun 2012, pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi ini belum memadai. Sedangkan menurut profil kesehatan Indonesia pada tahun 2019, hanya 65,5% kegiatan kesehatan remaja yang terlaksana. Oleh karena itu, pada penyuluhan kali ini kita akan membahas mengenai cara menjaga kesehatan organ reproduksi dan perilaku seksual yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, tujuan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja ini sendiri yang pertama, mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi, serta mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab. Nah, pertama kita akan membahas mengenai cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Nah, di sini adik-adik bisa lihat nih, yang pertama secara umum kita dapat menjaga kesehatan reproduksi kita itu dengan cara mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari, lalu memilih pakaian dalam yang tidak terlalu ketat dan dapat menyerap keringat, dan juga gunakan handuk yang bersih, kering, dan tidak lembab atau bau. Lalu bagi laki-laki dianjurkan untuk disunat atau dihitan. Ayo, siapa yang laki-laki tapi sampai umur sekarang belum sunat atau hitan, disegerakan ya. Nah, untuk bagi perempuan setiap 4 jam sekali atau setelah buang air. Nah, lalu berikutnya, kan tadi terjadinya kematangan organ seks pada masa-masa remaja nih. Lalu terjadi juga perubahan yang terjadi pada masa remaja. Lalu ada perilaku hal-hal atau perilaku yang ingin mencoba hal baru. Nah, oleh karena itu sering terjadi yang namanya seks pranikah. Nah, boleh nih sebagai hiburan mungkin adik-adik boleh lihat gambar ini, gambar yang sudah disensor, sepertinya dari status Facebook dengan statusnya 10 anniversary, Cayang moga kian langgeng ke depannya. Nah, mungkin teman-teman yang di sini kalah nih sama adik-adik kita yang kayaknya mungkin seumuran ya sama adik-adik juga, masih SMP putih biru tapi kelakuannya sudah kayak ini. Nah, ini contoh yang tidak baik ya, jangan dicontoh. Nah, tahukah adik-adik bahwasanya berdasarkan survei demografi kesehatan Indonesia pada tahun 2012, sebanyak 34,5% remaja laki-laki dan sekitar 33,3% remaja perempuan mulai berpacaran pada saat mereka belum berusia 15 tahun. Padahal pada usia ini dikhawatirkan remaja itu belum memiliki keterampilan hidup yang memadai sehingga berisiko untuk memiliki perilaku pacaran yang tidak sehat, antara lain melakukan hubungan seks pranikah. Nah, alasan hubungan seksual pranikah ini sendiri berbeda-beda. Yang pertama, adanya rasa ingin tahu atau penasaran, lalu keinginan untuk dicintai, pengaruh media massa, ataupun terjadi begitu saja, dipaksa oleh pasangan dan tekanan oleh teman sebaya. Dampak hubungan seksual, penyakit menular seksual dan HIV/AIDS, dan juga stigma negatif dari masyarakat, serta adanya diskriminasi. Nah,
dampak yang dapat terjadi di antara tidak diinginkan pada remaja berdampak bukan hanya secara fisik, psikis, namun juga sosial. Pertama, dari pihak sekolah. Pihak sekolah akan mengeluarkan dari sekolah sehingga si anak menjadi putus sekolah dan kehilangan kesempatan bekerja serta berkarya, lalu menjadi orang tua tunggal serta pernikahan dini yang tidak terencana. Sedangkan untuk lingkungan sendiri, lingkungan cenderung mencemooh dan mengucilkan korban tersebut ataupun pelaku seks pranikah, di mana nantinya akan ada sulit beradaptasi secara psikologis, terjadi stres dan konflik, dan bisa saja terjadi aborsi ilegal, di mana hal ini dapat mengakibatkan kematian ibu dan bayi. Sehingga bukan hanya berdampak pada masa depan remaja tersebut. Nah, lalu salah satu alasan remaja melakukan hubungan seksual adalah tekanan teman sebaya. Tekanan teman sebaya ini dapat diartikan sebagai tekanan sosial dari kelompok atau perseorangan yang mengharuskan seseorang untuk bertindak dan berpikiran dengan cara tertentu agar dia dapat diterima oleh suatu kelompok tertentu. Nah, berikut ini beberapa cara untuk mengatasi tekanan teman sebaya. Yang pertama, berani berkata tidak. Hal ini sangatlah membantu, terutama untuk menangkis berbagai tekanan, argumen, ataupun rayuan yang dikeluarkan oleh teman sebaya. Lalu yang kedua, menjauhi atau menghindari teman-teman yang melakukan tekanan teman sebaya. Yang ketiga, dapat dilakukan dengan cara melaporkan orang yang melakukan tindakan teman sebaya tersebut kepada pihak yang berwajib, sebagai contoh kepada pihak sekolah apabila terjadi tekanan teman sebaya di sekolah. Atau jika takut, kita dapat melaporkan kepada orang tua. Nah, lalu yang keempat, dapat membentuk komunitas belajar, di mana hal ini dapat menjadi media yang sehat bagi kita untuk membangun nilai pertemanan yang baik dan juga sehat. Lalu yang kelima, berdiskusi kepada orang tua, guru, ataupun teman jika bingung saat harus mengambil keputusan. Mendatangi orang yang tepat untuk mendapatkan masukan dapat membantu kita dalam mengambil keputusan untuk merespon terhadap tekanan teman sebaya ini. Nah, sebagai kesimpulan, dampak jangka panjang tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap remaja itu sendiri, tetapi juga berpengaruh terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa pada akhirnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Ini dari Ibnu Sina K4 ya. Jadi Karin dari fakultas apa, Karin? Dari Fakultas Kedokteran, Ibu. Oh ya. Ada yang di luar dari fakultas kedokteran yang di grupnya? Kalau dari grup K4 ada, Bu. Oh, ada Dari ya. pendidikan biologi. Biologi Unsri juga atau di luar? Bukan, Bu, dari Universitas Negeri Surabaya. Ada teman kita. Oh, iya ya. Jadi Karin ini terpilih karena suaranya renyah kali ya, Roh. Kan ya, kamu pilih ya di kelompok. Saya berasa denger itu yang kayak banyak lagi viral juga, nah kayak gitu sih Karin nih kalau ngomong gitu ya, tapi enak gitu ya, renyah. Jadi pembukaan udah di awal udah baik ya, menyapa audiensinya webinar ya ini ya, drama webinar ya, namanya bukan drama jadinya, presentasi webinar ya. Oke, jadi berarti melalui daring ya, kalau daring itu kita memang harus sangat menarik ya, karena kalau daring ini kayak gini nih, kuliah daring aja ini sebenarnya nggak menarik gitu ya. Saya tuh pengennya ketemu langsung sama kalian, tapi kalau yang namanya daring nih, dari 40 orang ini udah tinggal 2 nih keluar semua gitu ya. Terus juga kalau di FK ya kita nggak boleh nggak on cam kalau lagi kuliah. Kalau ini banyak banget ya nggak itu Bu Mariana yang dari luar, ada yang dari timur, ada dari mana. Tapi oke lah, kalau memang nggak dituntut untuk on cam ya. Jadi materi udah baik ya tentang kesehatan reproduksi remaja, ke sasarannya anak SMP. Kedengeran nggak ya suara saya? Masih kedengeran ya, Karin ya? Iya, Bu. Oke. Masih, Bu. Agak sedikit terputus-putus, tapi memang. Maaf, Ibu. Sekarang sepertinya jaringannya terputus. Mungkin terdiskoneksi kita. Iya. Oke, ini udah bergabung lagi. Sorry ya. Sinyal udah mulai, kalau sore udah mulai ini, error. Jadi itu masalah kalau daring itu seperti itu ya Karin ya.
terputus gitu ya, kadang tantangannya. Sebenarnya setiap yang namanya penyuluhan itu punya tantangan tersendiri ya. Kalau langsung ke masyarakat tantangannya seperti ini, kalau webinar itu seperti ini gitu ya. Tapi ada nilai plusnya karena sudah di materinya, karena kamu daring, kamu juga harus menarik audiens. Sudah ada videonya gitu ya. Tadi udah ada gambar remaja yang aduh capek-capekan itu ya. Bagus kalau untuk anak SMP dia akan bisa ngerti itu, terbuka tuh, karena banyak banget, bukan cuma SMP, sekarang tuh SD pun udah parah ya kalau kita lihat di luar sana itu ya. Terus juga sudah ada humor juga berkaitan dengan hitan tadi gitu ya, itu udah bagus sekali interaktifnya. Cuma closing aja kurang dikit. Closing ya, tanya dulu lagi ke audiensnya ya, Karya. Jadi closing itu jadi kita goalnya biar mereka ngerti kesehatan reproduksi. Nah, jadi closingnya juga yang bisa kita ambil dari feedback dari peserta gitu, apakah memang mengerti ataukah memang mereka ada yang tidak mengerti gitu kan, silakan bilang silakan pakai fitur chat di bawah kalau memang mau ini. Jadi seperti itu ya kalau memang penyuluhannya. Oke, secara keseluruhan untuk grupnya K4 ya, Karin dan teman-teman itu udah baik ya. Kita kasih applause juga untuk K4 ya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Selanjutnya terakhir ya Rohan ya. Ya, betul. Ya, oke. Selanjutnya saya persilahkan dari K1, bagaimana? Sudah ada? Sudah ada. K1 Muniati ya. Ya, sebentar ya. Rohan, untuk absensi nama-namanya di mana ya? Untuk absensi secara umum sebenarnya dapatnya itu dari e-learning, Bu, karena konsepnya e-learning. Tapi Rohan ada sih, Bu. Mau Rohan kirim aja apa, Bu? Data Ya, nama kawannya. Ya, data nama-namanya ya. Oke, Bu. Yang per grup ya, yang hari ini presentasi. Oh, oke, Bu. Coba Rohan cek dulu, Bu ya. Ya, ya. Ya, lanjut yang presentasi. Baik, teman-teman, apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah terlihat, Muniati, tapi masih kepotong kayaknya di transition judul ya masih. Boleh diperbaikin dulu seperti ini. Oke, bentar ya. Ini hari kedua di blok 18, selamat belajar, materinya banyak, kuliahnya cepat, jadi tapi minimal walaupun ini tidak masuk kompetensi 4 dalam bisa dimulai. Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan namaku Muniati Sulampeng dari Kompo Winslow K1. Jadi hari ini saya akan membagikan informasi tentang anemia defisiensi besi kepada teman-teman. Jadi yang pertama, sebelum kita bahas tentang defisiensi besinya, kita harus tahu dulu tentang anemianya.
Bentar ya. Maaf teman-teman, kayaknya saya nggak bisa full screen, karena kalau full screen dia nggak mau lanjut. Jadi terpaksa segini aja. Saya ulang ya, maaf banget. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Muniati Slampeng. Jadi hari ini saya akan membagikan informasi tentang anemia defisiensi besi kepada teman-teman. Jadi sebelum kita mulai dari anemia dulu sebelum ke anemia defisiensi besi. Jadi apa itu anemia? Nah, anemia ini berasal dari kata anemia yang berasal dari kata Yunani. Ani itu artinya tidak, haima itu darah. Jadi anemia itu kekurangan darah. Akibat apa? Akibat kurangnya hemoglobin dalam darah. Kemudian kita lanjut ke anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi itu apa? Anemia defisiensi besi sesuai dari namanya, yaitu anemia yang disebabkan oleh defisiensi besi. Kemudian bisa membentuk hem membentuk hemoglobin, dan hemoglobin membentuk sel darah merah. Sel darah merah yang tidak mendapatkan zat besi akan memiliki ukuran yang kecil dan lebih pucat. Teman-teman bisa lihat di samping ini apa? Ini adalah hasil lab. Jadi seru banget kan kita bisa lihat hasil lab. Jadi kalau darah kita ditaruh di bawah mikroskop, habis itu kita lihat bentuknya itu seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat yang sebelah kiri dan kanan ada yang lebih cerah, ada yang pucat dan lebih kecil. Dan yang pucat lebih kecil ini adalah ada darah dari orang yang mengalami anemia defisiensi besi. Jadi kalau kita kekurangan zat besi, otomatis warna dan bentuk dari eritrosit kita lebih kurang maksimal, lebih pucat dan lebih kecil. Kemudian zat besi ini penting banget teman-teman. Kenapa? Karena zat besi ini membentuk hem membentuk hemoglobin. Nah, teman-teman udah belajar kan di kelas tentang hemoglobin. Jadi hemoglobin itu penting banget untuk pengikatan oksigen. Jadi kalau kita kekurangan zat besi, otomatis mempengaruhi kadar oksigen di tubuh kita. Karena ini membentuk hemoglobin, berarti zat besi ini penting banget untuk membentuk sel darah merah. Nah, teman-teman tahu nggak oksigen itu fungsinya apa? Yang tahu boleh chat di chat. Oke, ada yang bilang untuk sel. Iya, betul. Jadi oksigen ini penting banget untuk sel tubuh kita. Organ-organ kita, seluruh tubuh kita ini butuh oksigen. Jadi teman-teman pasti terpikir dong, kalau oksigennya kurang, minimal otomatis tubuh kita nggak bisa bekerja maksimal. Nah, kalau tubuh kita nggak bisa bekerja maksimal, organ kita nggak bisa melakukan kegiatan secara maksimal, otomatis produktivitas kita berkurang, kita juga bisa merasakan capek, kita juga sulit konsentrasi, dan pucat. Terus apa sih gejala lain dari anemia defisiensi besi? Gejala lainnya itu adalah mudah ngantuk, mata berkunang-kunang, kemudian mudah kehabisan nafas, deg-degan, sering kedinginan, pusing, sakit kepala, rambutnya jadi sering rontok, nafsu makan menurun, mudah marah, cemas, kuku berbentuk sendok, mulut kering, atau bahkan bengkak dan luka. Nah, kalau dari mulut yang bengkak dan luka itu kondisinya banyak banget ya teman-teman. Contohnya itu angular cellitis dan lain-lainnya. Tapi intinya pada anemia itu juga bisa menyebabkan peradangan pada area mulut. Dan satu lagi, salah satu dari gejala anemia yang lucu dan unik itu apa? Yaitu suka makan es batu. Nah, itu adalah gejala-gejala anemia. Tapi yang paling sering itu biasanya kecapekan, konsentrasinya terganggu, dan moodnya itu lebih moody, kemudian sering mengalami mata kunang-kunang. Kemudian, kenapa sih kita hari ini bahas tentang anemia? Apakah sepenting itu? Nah, penting banget teman-teman. Teman-teman bisa lihat grafik ini. Ini tuh grafik dari Riskesdas, yaitu tentang prevalensi anemia pada kelompok remaja di Indonesia. 2007, 2013, 2018. Grafiknya semakin naik. Nah, berarti semakin parah. Karena itu penting banget teman-teman simak
pahami dan sebarkan informasi ini ke keluarga teman-teman atau adik teman dan orang di sekitar teman-teman. Jadi 32% ini termasuk prevalensi yang tinggi. Nah, menurut WHO ada saran yang diberikan dari WHO, yaitu pada anak remaja perempuan yang menstruasi bisa diberi suplemen. Jadi bisa diberi suplemen zat besi 60 mg sama asam folat yaitu 2,8 mg. Kenapa asam folat? Karena pada saat menstruasi kita kehilangan darah. Kan sel darah merah adalah asam folat. Ini diberikan satu minggu satu kali, diberikan selama 3 bulan, kemudian stop 3 bulan, kemudian berikan lagi 3 bulan, dan selanjutnya. Kemudian bagaimana dengan anak-anak yang masih sekolahan atau bahkan bayi? Di sini WHO juga memberi saran, yaitu untuk anak bayi, boleh nih teman-teman simak ini buat adik teman-teman. Untuk anak bayi itu kita bisa beri sirup, yaitu dosisnya 25 mg, kemudian sama juga 1 minggu sekali, 3 bulan terusin, 3 bulan stop, 3 bulan terusin, 3 bulan stop. Sementara kalau yang masih usia sekolah, kita udah bisa memberikan tablet atau kapsul dengan dosis 40 mg zat besi. Kemudian kalau teman-teman merasa segar, sehat, dan merasa aku nggak ada anemia nih. Nah, teman-teman juga harus simak karena teman-teman harus berusaha untuk mencegah anemia defisiensi besi. Kan kita udah tahu anemia defisiensi besi ini cukup sering dan cukup rentan. Jadi apa sih yang menyebabkan anemia defisiensi besi? Intinya secara simpel ada 3. Yang pertama, kurangnya asupan zat besi. Yang kedua, penyerapan zat besi oleh usus halus kurang maksimal. Ketiga, hilangnya darah. Contohnya itu menstruasi. Nah, untuk itu teman-teman tinggal ingat hebat. Jadi kita bisa mencegah dengan mengingat hebat. Apa itu hebat? Nah, ini dia. Yang pertama, hindari susu, teh, dan kopi saat makan. Susu itu mengandung kalsium, dan kalsium ini bisa menghambat penyerapan zat besi. Kemudian teh dan kopi juga mengandung zat yang bisa mengikat zat besi sehingga zat besi sulit diserap usus kita. Jadi teman-teman harus perhatikan pola makannya. Jangan terlalu over minum susu, over minum teh, atau kopi saat kita sedang makan karena tubuh kita perlu untuk menyerap zat besi juga. Kemudian edukasi diri tentang gizi seimbang. Nah, ini sering banget udah dibahas di mana-mana. Jangan dianggap remeh, kita harus memperhatikan makanan kita. Apakah sudah cukup secara kualitas maupun kuantitas, kemudian serta pilihan makanan kita seperti apa. Jangan karbohidrat doang, jangan protein doang, kita juga harus perhatiin tentang mineral yang kita makan, vitamin yang kita makan. Kemudian B, banyak mengonsumsi makanan zat besi. Jadi kita bisa cari-cari ya di internet apa menu-menu yang makan siang dan dinner teman-teman yang bisa ada zat besinya. Jadi contoh-contohnya ini ada kayak daging merah, ikan, unggas, bayam, telur, polong-polongan, brokoli, tomat. Jadi teman-teman riset saja tentang makanan-makanan yang kaya zat besi, kemudian sesuai dengan pola makan teman-teman. Kemudian 2 huruf lagi, A sama T. Awasi berat badan dengan cara yang benar. Nah, jadi ternyata obesitas itu berhubungan dengan anemia defisiensi besi. Kenapa? Karena obesitas terbukti meningkatkan hepsidin. Jadi teman-teman anggap aja hepsidin ini semacam security yang ada di tubuh kita, yaitu regulator yang mengatur seberapa banyak zat besi akan disimpan di hati kita, dan hepsidin ini bisa menurunkan kadar besi dalam sirkulasi dan juga menghambat penyerapan zat besi. Jadi penyerapan zat besi kita kurang maksimal. Hepsidin ini bisa memiliki fungsi yang positif dan negatif. Jadi intinya sesuatu yang ada di tubuh kita kalau berlebihan itu lama-lama jadi buruk juga. Nah, teman-teman pasti lagi fase-fasenya pengen kelihatan langsing, cantik,
teman-teman jangan dietnya terlalu parah sampai nggak perhatiin makanannya. Itu malah bisa memperparah anemia defisiensi zat besi. Karena kita tadi udah bahas kalau teh ini bisa menghambat penyerapan zat besi. Pola makan tidak benar juga bisa mempengaruhi penyerapan zat besi. Nah, jadi kalau kita mau turunin berat badan, lakukan dengan cara yang benar. Kemudian yang terakhir itu teh, tambahkan vitamin C atau buah-buahan saat makan. Jadi vitamin C ini sifatnya asam, dan suasana asam ini memudahkan reduksi zat besi feri menjadi fero, intinya mempermudah zat besi diserap oleh usus halus. Apakah sepenting itu vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi? Penting banget. Jadi dia tuh bisa membantu meningkatkan penyerapan zat besi sebanyak 4 kali lipat. 4 kali lipat loh teman-teman. Jadi penting banget kalau kita selesai makan mungkin bisa tambahin dessert yang buah-buahan seperti jeruk, apel, dan lain sebagainya. Nah, jadi sekarang kita udah paham apa itu anemia defisiensi zat besi, kita juga udah paham kalau anemia itu di Indonesia parah banget ya. Habis itu kita udah tahu penyebabnya itu kekurangan darah, gangguan penyerapan, atau kekurangan konsumsi makanan yang ada zat besinya. Dan yang terakhir, teman-teman harus ingat hebat. Sekian saja 10 menit dari saya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Jika ada, tolong chat aja di kolom chat. Oke, jadi ini dapus yang saya ambil. Nanti saya share PPT-nya ke teman-teman. Jika ada yang pengen mengenal lebih dalam, mungkin bisa baca-baca artikel yang ada di WHO. Jadi sekian dari saya. Terima kasih banyak. Baik, Muniati. Audiensnya tadi siapa teman-teman ya? Semacam anak SMA gitu, dokter. Jadi kan anak-anak seumuran. Oke, audiensnya anak SMA, dilakukannya daring atau luring ini? Daring, dokter. Daring. Oh iya, tadi ada fitur chat ya. Lupa. Nah, jadi untuk perkenalan ini apalagi anak SMA ya, sama sih sebenarnya, cuman dikit-dikit aja sih kekurangannya. Kalau untuk materi udah bagus-bagus ya, semuanya dari yang grup 1 sampai yang sekarang. Perkenalannya aja itu ya, Muni ya, apalagi anak SMA nih harus lebih lagi interaktif, apalagi anak SMA itu sebenarnya rame anaknya gitu ya, karena memang dia memang pada masa-masanya seperti itu ya. Terus juga kalau ke anak SMA sebenarnya lebih banyak ke humor juga nggak apa-apa. Jadi nggak monoton, bukan hanya penjelasan saja gitu ya. Kalau kita mau memberikan penjelasan ke anak-anak SMA tentang anemia ini banyak sekali, terus contoh-contohnya seperti apa, terus juga ditambahin gambar, jangan hanya terlalu banyak tulisan gitu, nanti takutnya mereka bosan ya. Tapi kalau untuk presentasi, Murniati juga sudah baik ya, suaranya jelas, tidak gugup gitu ya. Terus juga selama presentasi memang juga tidak ada stop, hambatannya gitu ya, terus menjelaskan. Untuk closing udah bagus, sudah ditanyakan feedbacknya gitu ya, itu yang saya mau gitu. Kalau kita memberikan suatu penyuluhan, kita harus tahu nih dapat nggak sih yang sudah kita kasih ke mereka gitu ya. Jadi mereka harus dapat sesuatu dari penyuluhan kita gitu. Goalnya kita apa? Kalau kita penyuluhan seperti tadi saya tanya, goalnya misalnya mereka tahu tentang kesehatan mental, mereka tahu tentang kesehatan reproduksi. Nah itu yang akan kita tanya feedbacknya ke mereka ya, baik itu ke masyarakat, baik itu ke mahasiswa maupun ke anak-anak SMA ataupun SMP ya. Oke, cukup. Rohan, sudah habis ya? Nggak ada lagi ya? Sudah semua ya? Oke. Saya sudah dapat absennya, nanti nilainya akan saya kasih ke Ibu Emma ya, nanti ya. Oke, saya tutup untuk tinggal berapa ini? 31 peserta kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.